Oke, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jadi di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas terkait salah satu cara untuk menunggu keputusan, yakni dengan menggunakan pendekatan pemrograman linear. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya soal pemrograman linear, kita review sedikit ya tentang apa sih itu pemrograman linear. Pemrograman linear itu salah satu pendekatan untuk penyelesaian permasalahan, tapi permasalahan pengambilan keputusan seperti apa yang bisa diselesaikan dengan pendekatan ini gitu ya. Namanya linear, maka kalau kita ngomong secara fungsi itu digambarkan dalam garis lurus. Nah, jadi kalau kita ngomong soal LP atau linear programming ini, itu adalah metode riset operasi yang fokusnya adalah menyelesaikan masalah yang nanti bisa diformulasikan secara matematik dan punya karakteristik linear. Linear artinya ketika kita gambarkan dalam sebuah grafik, itu garisnya lurus, bukan lengkung maupun parabola. Nah, pemrograman linear ini sendiri punya tiga komponen utama ya, kemarin sudah sama-sama kita bahas. Yang pertama adalah fungsi objektif, apa yang mau dituju, apa yang mau dihasilkan nanti. Either dua, antara memaksimalkan atau meminimalkan. Yang kedua adalah constraint atau batasan gitu ya. Terus yang ketiga adalah variabel. Variabel ini nilai yang akan kita tentukan. Nah, yang pertama objektif function atau fungsi objektif. Seperti tadi saya mention, dia hanya ada dua tujuannya itu antara memaksimalkan sesuatu atau meminimalkan sesuatu. Apa yang dimaksimalkan umumnya profit atau laba. Apa yang diminimalkan umumnya adalah cost atau biaya. Tapi bisa juga yang lain ya, karena kita ngomong eh, yang diminimalkan itu kan resource atau sumber dayanya bukan hanya biaya atau cost ya, bisa jadi waktu dan lain-lain. Yang kedua adalah constraint. Constraint itu adalah kita pengen mencapai sesuatu nih, tapi kita punya kondisi apa sih yang membatasi kita. Contoh, kita pengen bikin kue sebanyak-banyaknya, karena makin banyak kue yang dibuat, makin banyak yang terjual, labanya tambah banyak, Bu. Tapi masalahnya bikin kue kan butuh bahan ya. But Terus misal kuenya itu kue yang dipanggang, ovennya emang kita punya banyak. Cuman punya satu, berarti kan nggak bisa manggang bareng-bareng kan. Harus satu selesai, baru nanti batch selanjutnya dimasukin lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan constraint. Selanjutnya adalah variabel. Nah, tadi sempat saya ucapkan juga variabel itu yang kita mau tentukan nilainya. Gitu. Lalu bagaimana cara kita memodelkan sebuah LP gitu ya? Jadi mudah sebenarnya kita memodelkan sebuah LP itu. Kalau kita lihat umumnya adalah ada banyak hal yang bisa kita modelkan dengan linear programming selama dia memenuhi karakteristiknya. Apa tadi karakteristiknya? Dia karakteristiknya adalah linear, bisa digambarkan dalam sebuah garis lurus. Nah, ini ada contohnya yang kemarin kita sama-sama sudah bahas, yakni soal product mix problem. Apa sih product mix problem? Problem masalah produk-produk yang dihasilkan. Mix itu apa? Campuran. Jadi, dan itu suatu dilema dari seorang produsen. Dia punya beberapa jenis produk yang bisa dihasilkan, tapi dia punya sumber daya yang terbatas. Sumber dayanya apa? Bisa waktu pembuatan, bisa juga tenaga orang yang membuat, bisa juga adalah bahan yang dia miliki. Jadi dia harus memilih nih, mending saya produksi produk yang mana dan sejumlah apa gitu ya. Atau kalau saya produksi dua-duanya masing-masing, saya produksi sejumlah berapa supaya untungnya nanti bisa maksimal gitu ya. Atau supaya posnya nanti bisa minimal. Nah, coba kita bedah dari soal cerita ini. Tadi kan komponen LP ada tiga ya, fungsi objektif, lalu ada constraint, dan juga ada yang namanya adalah apa tadi satu variabel, betul. Maka kalau dari soal cerita ini, bagian mana sih variabel, bagaimana fungsi objektif, bagaimana constraint, kita coba ya. Pertama, kita lihat dulu fungsi objektifnya yang mana. Jadi kita coba baca apa sih yang mau dituju yang ditanyakan di soal cerita ini. Kita temukan di bagian bawah ternyata adalah berapa sih jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi. Oke, supaya keuntungannya maksimal. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti kan, oh, memang keuntungannya meja berapa, keuntungannya kursi berapa gitu ya. Ternyata kita temukan di baris kedua. Keuntungannya meja 70.000, kursi 50.000. Oke. Nah, cuman kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah pemodelan matematis gitu kan nggak mungkin kita tuliskan 70.000 meja ditambah 50.000 kursi gitu kan ya. Maka kita harus misalkan, kita persingkat nih, jumlah meja yang diproduksi ini kita misalkan sebagai variabel X.
Jumlah kursi yang diproduksi kita misalkan sebagai variabel Y. Bu, apakah harus selalu X dan Y? Nggak juga. Kalau teman-teman suka misal M dan K gitu ya silahkan. Kalau sukanya adalah X1, X2 silahkan. Kayak gitu. Yang penting kalau di sini menggunakan X dan Y, maka di objective function juga menuliskannya X dan Y. Seperti itu. Lalu, di sini ada kata-kata max atau maksimum. Maksudnya apa, Bu? Karena kita lihat di sini, pertanyaannya kan pengennya keuntungan maksimum ya. Jadi tujuan dari si objektif, tujuan dari fungsi ini itu adalah memaksimalkan. Maka kita tuliskan max. Oke. Variable sudah, objective function sudah. Berarti tinggal komponen terakhir ya. Ini betul sekali constraint. Jadi apa sih constraint-nya? Kita coba lihat satu-satu. Ternyata constraint pertama itu adalah ada waktu pembuatan yang terbatas. Batasannya berapa, Bu? Ada di yang highlight bawah ya. Waktu pembuatan tuh nggak banyak, cuma 200 jam seminggu. Oke. Nah, untuk bikin satu meja butuh berapa jam? Ternyata untuk satu meja butuhnya adalah 4 jam. Untuk satu kursi dia butuhnya 3 jam. Oke, sebentar. Ini saya perbaiki dulu. Jadi karena di slide sebelumnya kita sepakat pakai XY, maka di sini juga kita ganti jadi XY juga. Ya, nah mejanya diganti X, terus kursinya diganti Y, di sini kita tuliskan X, Y, kayak gini ya. Nah, constraint-nya tinggal kita tulis nih, Bu, kok bisa 4X tambah 3Y itu dari mana gitu ya, karena kita lihat, ternyata untuk membuat satu meja itu butuh 4 jam, berarti 4 jam untuk satu X atau satu meja. Bagaimana dengan kursi? 3 jam. 3 jam untuk satu Y, berarti 3Y. Kita jumlahkan. Nah, karena di sini katanya adalah jumlah jam kerja maksimal 200 jam, artinya kalau dia mau pakai kurang dari 200 boleh dong. Ya, tapi kalau mau lebih dari 200 tidak mungkin. Oleh karena itu, kita gunakan ada yang namanya tanda kurang dari sama dengan. Lanjut, kita lihat lagi apakah ada batasan yang lain atau constraint yang lain. Ternyata ada, Bu. Kalau tadi waktu pembuatan, sekarang constraint-nya adalah waktu pengecatan, gitu ya. Kalau pengecatan ini lebih singkat, Bu, hanya 40 jam. Maka kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, di sini ditulis adalah 40. Oke, kita benerin lagi supaya konsisten dengan yang di depan. Kita ganti jadi XY semua. Nah, tapi yang menarik kalau teman-teman lihat, di soal ceritanya kan dia bilangnya adalah 30 menit ya. Kok di constraint-nya dia dituliskan jadi 0,5, Bu? Kenapa coba kira-kira? Oh, itu sudah sempat kita bahas. Betul sekali ya. Kenapa kok ditulisnya 0,5 padahal di soal ceritanya ditulisnya 30 menit? Karena kita samakan satuannya. Jadi kalau misal di sisi sebelah kanan ini satuannya adalah jam, maka sebelah kiri juga kita buat menjadi satuan jam. 30 menit kita konversi kalau ke jam adalah 30 per 60 alias 0,5. Sedangkan 45 menit kita konversi 45 per 60 menjadi 0,7. Kayak gitu. Nah, lalu yang bawah ini apa, Bu? X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Artinya, jumlah meja yang diproduksi atau X itu tidak mungkin minus kan ya. Paling jelek-jeleknya kan dia nggak produksi, artinya kan sama dengan 0. Tapi bisa juga dia produksi atau lebih dari 0, maka tandanya seperti ini. Oke, jadi sudah selesai ini untuk mencoba mengubah dari soal cerita menjadi pemodelan menggunakan LP. Ya, jadi kalau kita runtut lagi, gimana sih caranya? Tentukan dulu decision variabelnya, objective functionnya, habis itu tuliskan constraint. Tuliskan constraint pakai unit pengukuran yang sama. Satuannya harus sama ya. Kalau jam, ya jam semua. Terus ada komentar di akhir tiap constraint. Maksudnya apa? Ini yang di dalam tanda kurung ya. Untuk memberitahu, ini tuh constraint soal apa sih? Terus functional constraint dituliskan sebelum sign constraint. Apa itu sign constraint? Kalau ada ada beberapa variabel dioperasikan kayak gini, ini istilahnya adalah functional constraint. Tapi kalau cuman berupa lebih besar dari atau kurang dari nol,
itu berarti istilahnya adalah sign constraint. Hanya untuk membatasi, oh dia harus negatif atau harus positif. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana gitu ya. Kemarin ini sudah coba kita bahas. Sekilas kalau kita preview berarti variabelnya adalah jumlah QA dan jumlah QB. Kembali lagi terserah teman-teman mau pakai XY, AB atau apa. Objektifnya apa? Apakah masih maksimum? Iya, masih maksimum. Ya, karena di sini kata-katanya maksimal, berarti objektifnya adalah maksimal. Kalau tadi di atas variabelnya pakai A dan B, berarti di sini nulisnya adalah max F A, B sama dengan, nah kita lihat, keuntungan kue A berapa? 25.000. Sama dengan 25.000 A ditambah 40.000. Kayak gitu ya. Nah, untuk constraint-nya nanti silakan dilanjutkan sih. Oke, tadi itu review teman-teman ya dari pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke yang bagian ini, graphical approach, karena waktu itu belum sempat kita bahas ya. Nah, tadi kan kita sudah memodelkan, Bu, dari si soal cerita menjadi sebuah pemodelan matematis nih, LP gitu pendekatannya. Terus gimana jawabannya? Berarti kesimpulannya harus bikin kue berapa banyak, kan belum ada jawabannya. Betul. Nah, untuk menentukan akhirnya nilai X dan Y-nya itu berapa gitu ya. Ternyata harus produksi meja berapa sih, kursi berapa sih gitu ya. Atau harus bikin kue A dan kue B berapa sih. Nah, itu ada dua pendekatan, teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan grafis atau istilahnya graphical approach. Yang kedua adalah pendekatan dengan menggunakan metode simplex. Nah, di video ini kita akan lihat untuk yang pendekatan grafis. Jadi caranya gimana? Seperti namanya grafis. Jadi kita gambar gitu ya. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya adalah lebih simpel, terus orang yang visual banget akan enak untuk melihat gitu ya. Oh, langsung kelihatan jawabannya gimana. Cuman kelemahannya namanya graphical approach atau kita gambar itu umumnya kalau dimensinya lebih dari tiga itu susah divisualisasikan. Dimensi lebih dari tiga itu maksudnya apa? Variabel yang terlibat sudah lebih dari tiga itu sulit disimulasikan pakai graphical approach. Nah, gimana sih Bu tahapan penyelesaiannya gitu ya? Pertama kita gambarkan area yang mengandung penyelesaian ya. Jadi tadi kan di sini area mana yang harus digambar? Constraint ini yang kita gambar ya. Nah, dari garis ini itu gambarnya salah dari ketidaksamaan ini itu garisnya kayak gimana gambarnya. Nah, itu kita coba gambar. Terus nanti kan constraint-nya ada beberapa ya. Kita cari titik perpotongannya di mana. Titik-titik perpotongan itu kita masukkan ke fungsi objektif, lalu kita cari yang nilainya paling sesuai. Paling sesuai gimana? Kalau fungsi objektifnya memaksimalkan, maka kita cari yang hasilnya paling besar. Kalau fungsi objektifnya meminimalkan, berarti kita cari yang hasil titik perpotongannya itu paling kecil. Spoilernya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lihat implementasinya seperti apa. Oke. Contoh misal, teman-teman lihat di sebelah kanan sini ada gambar dan di sebelah kiri ini ada constraint-nya. Bu, kok bisa, Bu, tiba-tiba dari constraint ada 1, 2, 3, 4, 5 keluar gambar seperti ini gitu ya. Kita akan coba pecah satu-satu ya. Jadi, pertama, teman-teman lihat nih, untuk yang constraint nomor 1, X1 kurang dari sama dengan 10. Oh ya, jadi kalau kita lihat, cuman ada dua variabel ya, ini X1 dan X2. Jadi kita bisa cukup gambarkan pakai diagram Cartesius kayak ini. Yang mendatar kasih X1, yang vertikal dikasih X2. Nah, terus kita lihat gambar satu-satu. X1 kurang dari sama dengan 10. X1 kurang dari sama dengan 10. Itu yang mana sih, Bu? Garisnya. Kita lihat X1 itu di sini kan, yang mendatar. 10-nya di sini. Nah, berarti kita tarik garis di 10 ke atas. Karena dia bilang kurang dari, berarti area yang diarsir yang ditandai adalah area sebelumnya garis 10. Daerah sini. Ya, untuk memenuhi constraint yang pertama. Terus, kita lanjut ke yang nomor 4 dulu deh, yang ini yang gampang ya. X1 lebih besar dari sama dengan 0. Sama kayak tadi. Kita cari yang mendatar, X1, cari angka 0. 0 itu di sini ya. Nah, kita tarik garis ke atas.
Karena dia bilang harus lebih besar dari sama dengan nol, berarti yang kita arsir adalah sebelah kanannya. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat arsirannya itu nggak ada yang melebihi garis ini. Kenapa? Karena dibatasi antara nol sampai 10. Kok bisa? Karena hanya ini, nol sampai 10. Nah, dari situ jelas ya. Terus sekarang gimana Bu dengan constraint kelima? X2 lebih besar dari sama dengan nol. Nah, kita lihat, kalau X1 tadi yang mendatar, kita lihat yang X2 yang vertikal. Nolnya di mana di sini? Harus lebih besar dari nol, berarti arsirannya ke atas. Ya, arsirannya ke atas. Bu, kok nggak ada yang di sebelah sini juga, gitu ya? Karena tadi sudah dibatasi ada constraint di sini, ada pagernya. Jadi nggak bisa nih ngewarnai di sebelah sini. Gitu, ya. Nah, sekarang selanjutnya biasanya yang jadi pertanyaan ini nih. Kok bisa si X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 12 itu garisnya adalah seperti ini. Kok tahu gimana caranya? Saya kasih tipsnya ya. Teman-teman, paling gampang tipsnya adalah seperti ini. Pertama, teman-teman ganti salah satu variabel. Ini kan ada X1 dan X2. Ganti salah satu variabel menjadi nol. Contoh, kalau saya ganti X1-nya menjadi nol, berarti kan 2X2 kurang dari sama dengan 12. Betul kan ya? Nah, 2X2 kurang dari sama dengan 12 itu duanya digeser ke sebelah kanan ya. 12 dibagi 2 berarti sama dengan X2 kurang dari sama dengan 6 ya. Berarti ketemu titik pertama. Titik pertama adalah X1-nya 0. Kalau ketika X1-nya 0, X2-nya adalah 6. Kok bisa 6? Karena itu tadi ya, kita masukin X1-nya 0, 2X2 kurang dari sama dengan 12, berarti X2 kurang dari sama dengan 12 per 2 atau 6. Maka kita gambar titik di mana X1-nya bernilai 0, tapi X2-nya bernilai 6 di sini nih. Nah, ketemu ya. Nah, namanya garis itu kan harus dari satu minimal dua titik ya. Lalu kita tarik garis. Maka sekarang sebaliknya. Kalau tadi X1 yang bernilai 0, sekarang kita ganti X2-nya yang kita ganti jadi 0. Ketika X2-nya kita ganti jadi 0, 2 kali 0 kan 0 ya. Maka X1-nya bernilai 12. Nah, makanya di ujung sebelah sini kita lihat X2-nya kita kasih 0 nih. X1-nya kita kasih 12. Nah, sudah ketemu dua titik, tarik garis. Nah, lalu kok arsirannya kenapa kok di bawah, kok tidak di atas? Karena tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari, berarti arsirannya adalah ke bawah atau ke kiri. Gitu. Nah, sekarang yang sebelah ini nih. X1 kurang minus 2X2 lebih besar dari sama dengan min 8. Lakukan hal yang sama ya. Lakukan hal yang sama, teman-teman bisa bisa ganti X1-nya dengan 0 untuk tahu berapa sih X2-nya gitu ya. Ternyata ketika X1-nya 0, X2-nya adalah 4. Nah, kalau X2-nya kita ganti jadi 0, X1-nya berapa sih? Oh, ternyata X1-nya adalah min 8 gitu ya. Makanya ini nggak kelihatan. Sebenarnya ini bisa ditarik ke belakang sini nih, min 8. Kita tarik kayak gitu. Terus nanti ketemu arsirannya. Nah, sekarang kita cari titik-titik perpotongannya mana saja gitu ya. Ternyata ada 5 titik perpotongan. Titik A, B, C, D, dan E. Untuk titik A gampang, kita tahu ya tadi ya. Ini mepet garis vertikal, Bu. Berarti X2-nya pasti 0. Salah, X1-nya pasti 0. X2-nya 4. Lalu gimana dengan yang sini, yang E? X1-nya 10, X2-nya 0. Gimana dengan yang C? X1 dan X2-nya 0. Nah, yang jadi pertanyaan titik B sama titik D. Ini berapa nilainya gitu ya? Kalau titik D ini masih agak gampang. Kenapa kok gampang? Ini kan kita bisa tahu ya. Tadi sudah kita tahu bahwa garis ini adalah X1 plus 2X2 minus, sorry, tidak. Lebih kecil dari sama dengan 12. Sedangkan garis yang vertikal ini itu X1-nya bernilai 10. Tinggal kita masukkan aja. 10 menggantikan X1, berarti 2X2 kurang dari sama dengan 2, ya kan? 12 dikurangi 10. Berarti X2-nya adalah berapa? 1, betul. Berarti titik D ini adalah
10,1. Nah, sekarang gimana dengan titik B? Kalau titik B, perpotongan antara dua perpotongan dari dua fungsi yang dia lebih kompleks ya, sehingga nanti kita bisa pakai pendekatan eliminasi atau substitusi. Tenang, teman-teman, sudah saya beri contoh di slide selanjutnya. Ini ya. Jadi kita bisa gunakan metode substitusi atau eliminasi. Teman-teman, saya yakin sudah belajar di matematika diskrit ya, atau aljabar linear ya itu. Misal kita pakai cara substitusi. Substitusi itu gimana? Berarti kita masukkan salah satu dari fungsi ini ke fungsi yang lain gitu ya. Kita coba ya. Contohnya gini. Pertama kita ubah dulu ke persamaan. Ini kan pertidaksamaan ya. X1 min 2 X2 sama dengan min 8. Nah, sekarang kita geser yang ini, yang saya lingkari, ke sebelah kanan. Yang semula minus jadi plus. Berarti X1 bisa juga kita tuliskan sebagai min 8 plus 2 X2. Nah, ketika sudah ketemu ini, kita masukkanlah nilai ini tadi ke dalam fungsi yang kedua. Fungsi kedua kan X1 plus 2 X2 kurang dari sama dengan 12. X1-nya diganti dengan ini. Kayak gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Ternyata X2-nya itu 5. Ketika X2-nya sudah ketemu, barulah dikembalikan lagi ke sini ya. Lalu ketemu X1-nya berapa. Seperti itu. Ya. Ternyata perpotongannya adalah 2 dan 5. Kalau pakai eliminasi pun juga sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, titik D ternyata adalah 10,1. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nih titik-titiknya, titik A berapa, tadi kan di awal sudah tahu ya, A-nya berapa, C-nya berapa, E-nya berapa. Titik B dan titik D juga sudah ditemukan. Terus selanjutnya gimana? Kita masuk ke langkah terakhir. Kita masukkan semua titik perpotongan ini ke dalam objective function. Kita lihat objective value atau nilainya itu berapa sih. Ternyata dari kelima titik ini, yang nilainya paling besar adalah titik D. Berhubung objective functionnya adalah maksimum, maka solusinya yang kita sarankan adalah solusi yang B. Artinya apa? X1-nya kita ganti dengan nilai 10 dan X2-nya kita ganti dengan nilai 1. Seperti itu. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas teman-teman? Atau kalau misal masih ada yang kurang jelas, nanti silakan tanyakan di grup ya. Nah, sekarang kita coba satu contoh lagi nih, supaya lebih jelas gitu ya. Silakan. Jadi ada contoh seperti ini. Silakan diselami dulu. Ini ya, ini masih product mix problem. Jadi memang kalau kita ngomong linear programming problem itu rata-rata contohnya banyak yang product mix kalau teman-teman cari di internet ya. Tapi apakah hanya itu Bu? Nggak juga sih, nggak terbatas. Nah, di sini ada dua produk yang mau diproduksi, produk satu dan produk dua ya. Berarti sudah kelihatan variabelnya ada dua nih. Nah, fungsi objektifnya ternyata maksimum juga. Berarti nanti memaksimalkan produk satu dan produk dua yang diproduksi. Nah, kita coba lihat sekarang. Ini tadi decision variable, misalnya kita pakai X1, X2, maka objective functionnya seperti ini. Next, constraint-nya gimana? Kita lihat ternyata ada constraint untuk total unit product ya. Yang pertama tidak boleh lebih dari 18. Makanya di sini dia ditandainya adalah kurang dari sama dengan 18. Tapi di bawah sini adalah paling sedikit 10 unit. Berarti lebih dari sama dengan 10, tapi kurang dari sama dengan 18. Mungkin nggak sih Bu kayak gini? Mungkin banget. Terus ada ini. Produk satu dibuat sekurang-kurangnya 5 unit. Berarti X1 lebih besar dari sama dengan 5. Ini juga artinya sama sih. Constraint kayak yang di depan tadi. Nah, produk 2 sekurang-kurangnya 3 unit. Oke, sudah dapat ada constraint-nya banyak. Terus gimana cara kita menggambarkannya? Saya coba menggambarkan step by step supaya teman-teman ada gambaran. Pertama, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 18, itu garisnya kurang lebih seperti ini. Bu, kok bisa ketemunya 18 dan 18? Gampang, kayak tadi saya bilang ya. Kita harus cari dua titik yang melewati garis ini.
Gimana cara nemu dua titiknya? Gampang. Salah satu yang diubah jadi nol, nanti pasangannya akan bernilai berapa? Kalau X1 berubah menjadi nol, X2-nya bernilai 18 dong. Begitu juga sebaliknya. Kalau X2-nya diubah menjadi nol, X1-nya bernilai 18 dong. Makanya di sini 18, di sini juga 18. Kita tarik garis lurus, lalu kita arsir. Kita lihat karena dia kurang dari sama dengan, kita arsirnya di bagian bawah. Lanjut. Terus ada constraint ini. X1 harus lebih dari sama dengan 5. Berarti X1 kan yang mendatar. 5-nya misal di sini, kita tarik garis, harus lebih dari 5. Berarti dia arsirnya ke kanan. Ya, kita coba intersect atau potongkan dengan yang sebelumnya. Meskipun garis yang pertama itu harusnya sampai sebelah sini, karena ada constraint ini, dia hanya berhenti sampai di sini saja. Nah, X2 harus lebih besar dari sama dengan 3. Berarti ya sama. Kita garis 3. Nah, arsirannya jadi sekarang terlokalisir hanya di sini. Nah, sekarang kita lihat masih ada constraint lagi. Masih, Bu. X1 plus X2 lebih besar dari sama dengan 10. Kita buat garis lagi ya. 10, 10 tarik garis. Nah, lebih besar dari sama dengan 10 berarti arsirannya ke atas atau ke kanan. Nah, ternyata setelah digambarkan, constraint-nya itu seperti ini areanya. Maka next step-nya apa teman-teman? Betul, cari titik perpotongannya. Ada berapa perpotongan? Satu, dua, tiga, dan empat. Cari perpotongan yang membatasi daerah arsiran. Nah, selanjutnya gimana? Sama kayak tadi, kita cari titik ini tuh berapa sih angkanya. Gimana nyarinya, Bu? Ya, kayak tadi ya. Garis ini kita substitusikan dengan nilai ini. Jadi garis yang atas ini kan X1 plus X2 kurang dari sama dengan 18 ya. Kita kawinkan dengan garis yang ini, X1 lebih besar dari sama dengan 5. Berarti X1-nya diganti 5. Ketika X1-nya diganti 5, X2-nya adalah 18 dikurangi 5 alias 13. Makanya di sini adalah 5,13. Hal yang sama bisa dilakukan untuk tiga titik lain. Ketika kita sudah tahu informasi soal keempat titik perpotongannya, lalu langkah terakhir gimana? Masukkan ke objective function, cari objective value. Nah, mencari ternyata setelah kita hitung objective value-nya, di antara ini berempat, karena objective function-nya maksimum, yang memberikan nilai maksimum adalah titik D, alias 15,3. Berarti, karena tadi X1 itu mewakili apa tadi? Jumlah produk satu yang diproduksi, berarti supaya dapat untung maksimal disarankan produk satu diproduksi sebanyak 15, produk dua diproduksi tiga aja, nggak usah banyak-banyak kayak gitu ya. Oke, kurang lebih itu untuk penjelasan soal graphical approach. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya untuk pendekatan yang kedua, yakni terkait metode simplex. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.